Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan salam kepada Tuhan yang paling kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, salam dan salam juga kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang dirindukan Allah, yang dirindukan Nabi Muhammad, dan yang akan mendapatkan syafaat yang ikhlas di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita mau doa dulu. Ada yang mau berdoa? Ya boleh tidak? Sikap berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran coding, apa itu coding dan apa itu KA. Ya. Ya. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang algoritmaku aman di internet, tentang berpikir komputasional dengan tema algoritmaku aman di internet. Ya. Jadi kita akan belajar dengan keputusan yang bijak tentang berpikir komputasional. Nah, apa itu komputasional? Ada yang tahu? Ada? Cara apa? Apa itu komputasional? Ada yang tahu? Ada? Angkat tangan boleh? Coba Daria, apa? Ayo, ada? Tidak yang tahu? Kalau coding itu ilmu tentang pemrograman. Nah sekarang adalah komputasional. Apa itu komputasional? Komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Kemudian apa itu masalah? Nah itu. Jadi apa itu masalah dalam pengelolaan pembuatan program atau di dalam kehidupan sehari-hari? Yang masalah kita hadapi itu macam-macam. Entah itu dalam segi pekerjaan, permainan, atau apapun itu yang kita lakukan dalam agenda-agenda tertentu, pasti ada masalahnya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana supaya masalah itu teratasi? Masalah akan teratasi dengan cara, ada 4 cara. Yang pertama adalah memecah masalah dari yang besar sampai yang bagian kecil, hingga tidak ada masalah lagi dalam pengelolaan. Kemudian ada juga mengenali pola. Nah, harus kita kenali polanya harus bagaimana, apa yang awal kita harus lakukan dan apa yang akhir yang harus kita lakukan. Kemudian juga ada mengambil informasi penting. Apa yang harus kita ambil dari semuanya? Apa yang harus kita dapat dari apa yang kita susun? Dari pola tadi, kemudian dilanjut mengambil informasi. Kemudian yang terakhir adalah
menyusun langkah-langkah. Nah itu. Jadi ketika kita sudah ambil informasinya, kita susun baik-baik. Oh, saya mau, misalkan saya mau, contohnya begini, saya mau ke sekolah. Atar di mana rumahnya? Palupi. Palupi ada berapa jalur? Arahnya mau ke sekolah. Banyak. Arah yang paling cepat menurut Atar di mana? Lewat mana? Gajah Mada. Lewat Gajah Mada berarti di sini ya? Gajah Mada di sini ya? Iya. Bisa lewat sana, bisa lewat Gajah Mada, bisa lewat mana lagi? Ada banyak jalur. Apa? Ada lagi? Tahu? Lewat mana lagi? Nah itu, kalau kita mau menuju sekolah, tentunya banyak jalurnya. Entah mau lewat jembatan berapa di sana? 3 ya? Ya, jembatan 3 kah? Mau lewat mana? Gajah Mada kah? Atau mau lewat di mana? Ya, pokoknya kita entah mau berputar begini sampai ke sekolah atau mau lewat lampu merah. Ada juga yang tidak ada lampu merah, itu kan bisa. Ya, jadi banyak jalurnya. Nah itu, pecahkan, cara memecahkan melangkah-langkah bagaimana pendapatmu sampai tujuan. Itu yang disebut dengan berpikir komputasional. Ya, jadi sebentar ada cara-caranya. Nah ini kita dalam proses pembelajaran. Nah kita kaitkan dengan masalah-masalah kita, apa yang harus kita pecahkan dalam masalah-masalah itu dalam segi pembelajaran. Nah ini lanjut lagi. Ada aktivitas proyek. Nah, ketika kalian sudah memahami apa itu berpikir komputasional, maka diwajibkan bagi kalian untuk, nah karena kita belajar tentang program, maka kita akan mengelola program yang dibagi menjadi 2, plug dan unplug. Plug itu menggunakan alat praktek yang basisnya adalah teknologi. Yang kedua adalah unplug, basisnya tidak pakai komputer, tidak pakai teknologi. Jadi biasa hanya praktek badan dan misalkan ada gambar-gambar karton atau apa. Nah, sekarang kita akan memakai plug, pakai teknologi. Masing-masing kalian sudah bapak suruh bawa HP, maka kita akan lakukan pembelajaran berpikir komputasional dalam pemrograman, memecahkan masalah dari yang masalah besar sampai masalah kecil hingga mendapatkan langkah-langkahnya dan mendapatkan jawaban dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan. Nah, kemudian aktivitas proyek yang pertama. Ayo perhatikan semua depan. Ayo perhatikan semua di depan. Aktivitas yang akan kita lakukan, mohon diperhatikan semua. Aktivitas yang akan kita lakukan yang pertama adalah bermain simulasi kartu berpikir sebelum mengklik. Artinya klik, apa artinya? Menekan. Jadi sebelum kita menekan sesuatu, pikir dulu, perhatikan dulu. Ini dampaknya baik untuk kita atau buruk untuk kita, kan begitu? Misal contoh yang paling dekat, sebentar Bapak kasih contoh lah. Ini. Kemudian yang kedua, menyusun algoritma untuk pesan asing. Kemudian yang ketiga, membuat program SCAR atau SCAR JR atau interaktif. Kemudian yang keempat, uji coba proyek dengan teman. Kemudian yang kelima, refleksi dan presentasi. Nah, kalian akan presentasikan itu. Kalian akan mempresentasikan hasil kalian, proyek kalian dengan cara memecahkan masalah yang besar yang kalian dapati, kemudian menjadi masalah-masalah yang kecil hingga terbentuklah langkah-langkah cara pemecahannya dan akhirnya mendapat jawaban dari apa inti masalah yang
harus diselesaikan. Kemudian ini Bapak kasih contoh yang paling sederhana. Yang paling sederhana adalah bermain simulasi kartu berpikir sebelum klik. Contohnya paling sederhana. Kita punya HP, ya. HP ini HP mana coba? Ini HP biasanya ada sesuatu yang mencurigakan, ya. Entah itu bagian virus dalam HP atau dari orang lain. Contoh, HP ini bisa diblokir orang lain, contohnya WA. Pasti ya. Kemudian ada juga nomor yang mungkin ada panggilan tak dikenal, penipu. Penipu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dengan cara apa ketika dia melakukan itu? Jadi kan, nah ini yang harus kita ungkap. Nah ini yang harus kita ungkap bersama, harus kita pecahkan sama-sama. Bagaimana caranya memecahkan ketika ada panggilan atau pesan darurat, pesan asing yang tidak kita ketahui melalui handphone kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dan terakhirnya apa yang harus kita buat? Apa jawabannya? Apa baiknya untuk kita? Nah ini yang harus kita kerjakan bersama. Kemudian kira-kira paham di sini? Oke, lanjut. Nah ini algoritma contoh yang paling sederhana. Contoh yang paling sederhana, Bapak kasih contoh yang lain saja. Contoh yang paling sederhana adalah memecahkan masalah, cara memecahkan masalah. Contoh yang paling sederhana, setiap hari kita di rumah, kita mau buat nasi goreng. Contohnya, kita mau buat nasi goreng. Kira-kira kalau kita buat nasi goreng, itu langsung jadi? Iya. Yang harus kita persiapkan apa? Apa coba yang pertama? Yang kita kelompok. Terserah membuat nasi goreng bagaimana modelnya, tapi siapkan memang apa yang nasi goreng apa yang kalian mau. Ya, Bapak mulai dari kelompok ini. Kelompok ini mau buat nasi goreng apa? Ada bahan-bahannya. Diam. Yang lain diam. Boleh. Oke, semuanya diam dulu. Diam dulu, Bapak mau tanya kelompok sana, boleh? Oke, sekarang kelompok ini, kelompok Nadia mau buat nasi goreng apa? Hah? Ayam telur. Nah, yang lain dengarkan, cara buat nasi goreng bagaimana? Apakah langsung jadi nasi gorengnya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan bahan-bahannya. Kemudian apa? Ya, apa saja yang harus dilakukan? Oke, sudah tahu. Oke, lanjut. Kelompok ini, coba. Mau buat nasi goreng apa? Nasi goreng telur. Apa saja bahan-bahan yang harus dilakukan? Oke, cukup. Datang. Nasi goreng apa? Seafood. Apa saja air nasi? Ya. Oke, cukup. Semuanya perhatikan di depan. Tentunya kalau membuat nasi goreng
Itu contoh paling sederhana yang kita akan kaitkan dengan mata pelajaran ini. Sama saja, tapi itu contoh yang lain. Nah, sekarang Bapak mau lakukan kalian nah, ini Bapak mau coba kalian buat sesuatu. Ini contohnya misalkan mau buat sesuatu algoritma yang apa ya? Ketika mendapat pesan dari orang yang tidak dikenal. Jadi algoritma yang pertama dan yang sampai akhir yang kalian lakukan itu apa? Masing-masing kelompok harus berbeda dan jangan kerjasama. Bapak minta kalian setiap kelompok punya masing-masing hal yang berbeda dalam mengatasi ada panggilan darurat. Panggilan asing, panggilan yang tidak dikenal, atau pesan yang tidak dikenal, atau WA yang tidak dikenal, atau telepon yang tidak dikenal. Jadi hal apa yang harus kalian lakukan sebelum mengklik? Boleh? Ya usah. Cukup. Kemudian apa manfaat berpikir dulu sebelum mengklik? Nah, makanya waktu bilang tadi, kalian apa yang harus kalian lakukan lebih awal ketika mendapatkan itu tadi pesan, panggilan atau apapun dari orang yang tidak dikenal. Silakan buat coba masing-masing kelompok bagaimana mencatat, menulis langkah-langkah algoritmanya, bagaimana mengatasi. Coba masing-masing kelompok kerjasama, silakan pecahkan itu. Nah, sekarang kalian buat satu algoritma atau langkah-langkah bagaimana cara mengatasi ada panggilan darurat. Kayak buat nasi padang tadi kan harus ada siap nasinya, ada bawangnya, ada bawang putih merahnya, ada cabanya, ada garamnya, fixinnya, penyedap rasa yang lain atau apapun itu, ada misalkan nasi goreng ayamnya, ada ayamnya, daging ayamnya, minyak ikan, suwir ikannya. Nah, jadi pecahkan seperti itu. Bagaimana caranya kalian mengatasi panggilan darurat? Iya, yang tidak dikenal. Pecahkan sesuai dengan apa yang kalian dapati bersama kelompok kalian. Sekarang, penipu. Terus kertas. Terus saja tulis di buku masing-masing. Jangan dirobek. Ditulis di buku saja. Kemudian ditulis apa-apa lewat algoritmanya. Oke, coba. Bapak kasih waktu. Atau begini saja, Bapak kasih algoritmanya tentang mau pilih yang mana? Coba jangan perhatikan semua. Mau pilih dalam bentuk memecahkan masalah makanan atau memecahkan masalah panggilan? Makanan, sekarang jidan. Makanan yang akan dipecahkan masalahnya apa?
Hei, boleh diam? Oke, nasi goreng telur berdasar ya. Siapkan cara-caranya sekarang. Iya. Kamu apa? Boleh diam dulu? Boleh diam? Boleh? Mohon, kalau dalam pembelajaran sekarang, tolong mengerti dulu, jangan dulu bermain. Sekarang kamu Zakia membuat apa? Nasi goreng apa? Mie goreng. Oke, mie goreng. Silakan. Kamu? Bakso, oke, silakan. Kamu? Oke, mie goreng. Ini nasi apa? Nasi padang? Apa? Hah? Nasi? Oke, nasi campur. Oke, sekarang. Oke, sekarang perhatikan semua. Sekarang kalian bebas mau cari di terserah mau pakai apa kalian cari buat. Hei, perhatikan semua. Halo. Sekarang buat di Canva. Buat desain yang bagus di Canva. Kemudian kalau sudah selesai kirim sama. Oke, sekarang buat presentasi. Kalian kan akan maju ke depan mempresentasikan hasilnya kalian. Boleh di Canva, boleh di mana pun. Ya, silakan gunakan platform yang mana. Presentasi. Buat berapa tergantung buku yang boleh diam? Boleh? Oke. Sekarang ini buat presentasi dari Canva. Ya. Sudah di Canva. Jadi buat presentasi dari Canva dan sudah membuat bagaimana desainnya akan dulu. Sudah Bapak bilang, tolong. Halo. Coba satu saja apa ya? Apa namanya? Yang buat itu satu saja, yang lain tinggal bantu itu teman. Paham? Ya? Jadi Bapak minta dalam mengerjakan ketika ada suaranya maka gagal dalam meraih nilai dan poinnya. Yang bekerja sama akan gagal, yang bekerja sama dengan kelompok lain gagal dalam nilai dan poinnya. Ya? Satu, kita mulai dari sekarang. Ada yang bicara dengan kelompok lain, Bapak
gagal dalam nilai dan poinnya. Silakan buat presentasi yang lebih baik, yang bagus. Terserah. Iya. Oke. Temanya adalah berpikir komputasional. Komputasional. Nah, berpikir komputasional. Ayo, perhatikan semua sini. Berpikir komputasional adalah memikirkan sesuatu, langkah-langkah, cara, misalkan kalian membuat nasi goreng, cara buat nasi goreng. Nah, kaitkan ini dengan cara, dengan apa judulnya kalian, kaitkan dia, ya, supaya pecah masalah. Bapak tidak mau kasih tahu apa, terserah kreatifnya kamu. Intinya Bapak cuma kasih tahu, kaitkan dia. Kalian mau cari di mana, kaitkan dia. Judul temanya kamu apa, kaitkan dia. Paham? Ayo. Misalnya, contohnya presentasinya Bapak makan daging atau buat nasi padang. Nah, caranya bagaimana supaya nasi padangnya Bapak terstruktur yang dengan baik dari 1 sampai jadi, maka Bapak harus kaitkan dia. Mereka berdua tidak bisa dipisahkan. Jadi tergantung kalian mau, kalau kalian misalkan mau pilih, saya harus buat satu ini. Silakan buat. Satu orang saja yang buat, yang lain tinggal membantu temannya. Kemudian kalau sudah jadi, dikirim sama Bapak. Ingat, presentasi bukan poster, ya, presentasi. Sebentar kalian kalau sudah selesai presentasikan di depan. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Saya presentasi. Langkah yang baik apa? Langkah yang buruk apa? Tuh. Jadi ketika ada presentasi yang baik, kan presentasi itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi langkah yang baik buat nasi goreng itu apa? Langkah yang buruk ketika membuat nasi goreng itu apa? Paham? Tidak paham bagaimana ini? Dalam presentasi ini kan ada langkahnya, ada yang baik, ada yang buruk. Ada nasi goreng yang tidak enak, mungkin kurang bahannya, oke kan? Nah, berarti itu yang kurangnya bahannya. Yang baik berarti lengkap bahannya. Nah, ketika kurang satu bahan saja, dampaknya apa? Ketika lengkap bahannya, enaknya bagaimana? Ingat, semuanya kelompok perhatikan. Kaitkan dia, kaitkan ini karena judul temanya kita tentang ini. Ya, apapun judulnya kamu, temanya kamu, kaitkan dia. Berpikir komputasional. Mau buat apapun, kaitkan ini. Mau buat apapun, kaitkan dia. Komputasional. Paham? Silakan mau cari di mana, mau buat bagaimana, silakan, terserah. Ada yang paling cantik, yang paling ganteng, terserah kalian. Walaupun jujur, mulut ini berat mengatakan itu. Kaitkan dengan berpikir komputasional. Contohnya yang sudah disebut berdasarkan berpikir komputasional. Algoritma berpikir komputasional. Dari
Algoritma berpikir komputasi. Yang mana? Nah, kamu belum dari Pak. Ketiga. Misalnya. Ya, silakan dibaca. Spam. Lanjut. Oke, yang lain Bapak harap diam ya. Perhatikan semua di depan. Coba hadap sini kalau bicara, hadap sini. Oke, sambil menengok ke sana.
Lanjut. Kasih besar suara. Silakan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika teman-teman mendapatkan panggilan asli dari nomor yang tidak dikenal, teman-teman tidak boleh mengangkatnya sembarangan karena bisa saja itu adalah virus atau penipuan. Jika teman-teman diberikan file atau dokumentasi oleh orang yang dikenal, jangan dibuka. Siapa tahu itu adalah penipuan yang bisa menguras uang kita yang ada di rekening. Karena sekarang banyak sekali modus-modus penipuan bercerai melalui WA, Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Oke. Bapak punya pertanyaan. Pertanyaannya Bapak, bagaimana pendapat kalian setelah mempelajari berpikir komputasional ini? Yo, ada? Bagaimana pendapat kalian ketika mempelajari berpikir komputasional setelah membuat apa? Pekerjaan panggilan tak dikenal. Ayo, apa? Apakah apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan itu ketika mempelajari tentang ini? Senang? Senang tidak? Senang tidak? Senang tidak belajar itu? Senang. Berpikir komputasional itu berpikir memecahkan masalah-masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, itu tadi yang kalian paparkan. Dari masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Dari masalah yang kecil menjadi masalah yang teratasi. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa?